Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu aku, Cipa, selaku salah satu tutor dari mata kuliah dasar manajemen. Nah, kita udah memasuki pertemuan 7 nih, teman-teman, buat pembahasan materinya. Nah, sebelumnya aku memohon izin kepada Pak Purana selaku koordinator mata kuliah dasar manajemen. Nah, materi pertemuan ke-7 ini tentang kekuasaan dan distribusi. Nah, kita akan bahas tuntas tentang kekuasaan dan apa itu wewenang. Nah, mungkin langsung aja yang pertama itu ada kekuasaan. Pengertian dari kekuasaan. Kekuasaan itu adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Nah, pada intinya itu, kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi. Intinya itu kemampuan orang untuk mempengaruhi pihak lain untuk berpikir maupun bertindak sesuai dengan keinginan yang mempengaruhinya begitu. Nah, sumber-sumber kekuasaan. Nah, sumber-sumber kekuasaan ini ada 5, yaitu kekuasaan menghargai, kekuasaan memaksa, kekuasaan sah, kekuasaan ahli, dan kekuasaan rujukan. Nah, dari 5 kekuasaan ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, ada kekuasaan menghargai. Kekuasaan menghargai ini disebut juga dengan reward power, didasarkan pada kemampuan seseorang yang memberi pengaruh untuk memberikan penghargaan pada orang lain yang dipengaruhi untuk melaksanakan perintah atau memenuhi syarat prestasi kerja. Nah, kekuasaan ini dapat berupa gaji, upah, bonus, promosi, pujian, atau pengakuan penempatan tugas yang lebih menarik pastinya. Namun, melalui kekuasaan ini, seorang pemimpin juga dapat menunda memberikan reward tersebut sebagai hukuman. Nah, pada intinya, kekuasaan menghargai itu kayak sebuah penghargaan ke seseorang karena prestasi kerjanya atau karena telah melaksanakan perintahnya berupa gaji, upah, maupun pujian lainnya. Tapi di sisi lain, seorang pemimpin juga dapat menunda kekuasaan ini karena hukuman, karena sebagai hukuman. Kurang lebih begitu tentang kekuasaan menghargai. Mungkin bisa dicatat poin-poin ininya aja. Oke, next kekuasaan. Kekuasaan memaksa. Kekuasaan memaksa ini disebut juga coercive power. Nah, berdasarkan pada kemampuan orang yang mempengaruhi untuk menghukum orang yang dipengaruhi jika tidak memenuhi persyaratan. Nah, kekuasaan ini itu di sisi negatif. Maksudnya gimana sih? Contohnya nih, yang diberlakukan jika tidak mengikuti perintah atau instruksi, antara lain pemberian surat peringatan, penurunan gaji, penurunan jabatan. Jadi itu di sisi negatif itu maksudnya tidak melaksanakan instruksinya. Nah, itu dapat kayak surat peringatan, penurunan gaji, itu yang dimaksud dari kekuasaan memaksa. Oke, selanjutnya ada kekuasaan sah atau disebut juga legitimate power atau kekuasaan normal. Nah, maksudnya itu kayak jika seorang karyawan atau orang yang dipengaruhi mengakui bahwa orang yang mempengaruhi memang berhak untuk menggunakan pengaruhnya dalam batasan tertentu. Misalnya, seseorang yang diangkat menjadi pemimpin secara otomatis dia memiliki semacam kekuasaan yang sah atau legitimasi. Jadi itu dia udah sah punya kekuasaan sebagai seorang pemimpin, misal untuk menyuruh atau memberikan instruksi kepada bawahannya. Itu yang disebut dengan kekuasaan yang sah. Kemudian ada kekuasaan ahli. Kekuasaan ahli ini disebut juga expert power, di mana didasarkan pada persepsi atau keyakinan bahwa orang yang mempengaruhi itu mempunyai keahlian yang relevan atau pengetahuan khusus yang dimiliki oleh orang yang dipengaruhi. Misalnya kayak dokter nih, dokter punya ahli khusus. Nah, persepsi atau keyakinan orang bahwa mempengaruhi punya keahlian yang relevan di bidang kesehatan. Kurang lebih seperti itu tentang kekuasaan ahli. Nah, kemudian ada kekuasaan rujukan. Kekuasaan rujukan ini atau disebut juga dengan referent power dapat dimiliki oleh satu atau kelompok berdasarkan pada keinginan orang yang dipengaruhi untuk dihubungkan dengan atau meniru orang yang mengaruhi. Kekuasaan ini yang diperoleh atas dasar kekaguman, keteladanan, karisma, kepribadian dari seorang pemimpin. Contohnya nih, jadi yang memimpin jutaan orang karena kepribadian dan karismatiknya. Jadi itu kayak kekuasaan ini itu merujuk pada seseorang yang punya keteladanan atau karisma yang menarik, kurang lebihnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas wewenang.
Oke, yang pertama pastinya tentang pengertian. Apa sih wewenang itu? Nah, wewenang merupakan hak dan kekuasaan pemegang jabatan untuk memilih, mengambil sikap, atau tindakan tertentu dalam melaksanakan tugas, dan mempunyai peranan sebagai penyeimbang terhadap tanggung jawab guna mendukung berhasilnya pelaksanaan tugas. Kemudian wewenang formal. Wewenang formal itu adalah tipe kekuasaan yang dihubungkan dengan struktur organisasi dan manajemen kekuasaan. Dan manajemen kekuasaan tersebut berdasarkan pengakuan keabsahan usaha manajer untuk menggunakan pengaruh. Dasar wewenang formal itu biasanya yang pertama itu ada pandangan klasik. Nah, pandangan klasik ini yaitu wewenang berasal dari tingkat yang amat tinggi, kemudian secara hukum diteruskan ke bawah melalui tingkat demi tingkat. Militer menerapkan pandangan ini. Nah, kemudian yang kedua ada pandangan penerimaan, di mana pandangan penerimaan ini wewenang itu terletak dalam diri orang yang dipengaruhi, bukannya orang yang mempengaruhi. Jadi itu terletak dari seseorang yang dipengaruhi, bukan orang yang mempengaruhi. Nah, kemudian tidak semua hukum atau perintah sah dipatuhi dalam semua keadaan. Oke, kemudian ada jenis-jenis wewenang. Yang pertama ada wewenang lini atau line authority. Kemudian wewenang staff atau staff authority. Kemudian wewenang fungsional. Nah, kita akan bahas satu persatu dari jenis-jenis wewenang tadi. Yang pertama, wewenang lini. Orang dalam organisasi yang langsung bertanggung jawab untuk mencapai sasaran organisasi. Kemudian diwujudkan dengan rantai komando mulai dari Dewan Direktur sampai aktivitas dasar organisasi dilaksanakan. Kemudian wewenang lini didasarkan pada kekuasaan sah. Jadi itu wewenang lini itu dalam organisasi langsung yang bertanggung jawab untuk mencapai sasaran organisasi tersebut. Kemudian ada wewenang staff, wewenang yang dimiliki individu atau kelompok dalam organisasi yang memberikan pelayanan dan saran kepada manajer ini. Kemudian, wewenang staf ini didasari pada kekuasaan keahlian. Terus, staf dapat menawarkan saran kepada manajer lini lewat penelitian, analisis, dan pengembangan pilihan. Staf dapat membantu dalam implementasi kebijakan evaluasi dan memonitornya. Jadi, wewenang staf itu kayak membantu, kemudian bisa menawarkan saran atau masukan kepada manajer lini lewat penelitian, analisis, dan pengembangan pilihan lainnya. Jadi staf ini tuh berdasarkan keahlian yang dimiliki, jadi punya kompetensinya tersendiri. Kemudian ada wewenang fungsional. Peran anggota staf memberikan saran dan pelayanan kepada anggota lini. Kemudian menyiratkan bahwa staf kekurangan wewenang formal yang independen. Selanjutnya kita akan membahas delegasi. Pengertian delegasi, memberikan wewenang formal kepada orang lain atau kekuasaan sah, serta tanggung jawab untuk melaksanakan aktivitas tertentu. Atau bisa dikatakan delegasi adalah perwakilan atau utusan dengan proses penunjukan secara langsung maupun secara musyawarah untuk mengutusnya menjadi salah satu perwakilan suatu kelompok atau lembaga. Jadi itu kayak perwakilan itu diutus, ditunjuk secara langsung maupun musyawarah untuk menjadi salah satu perwakilan dari suatu kelompok tersebut atau lembaga tersebut. Nah, delegasi itu perlu dilakukan agar organisasi berfungsi secara efisien. Kenapa? Karena tidak seorang manajer pun yang dapat menyelesaikan sendiri dan atau melakukan supervisi menyeluruh terhadap semua hal yang organisasi. Jadi itu dalam organisasi itu tidak hanya seorang manajer, tapi bisa semuanya. Kemudian keuntungan delegasi. Semakin banyak tugas manajer yang didelegasikan, semakin besar peluang mereka untuk mencari menerima lebih banyak tanggung jawab dari manajer tingkat tinggi. Kemudian tindakan delegasi seringkali membuat keputusan yang lebih baik karena karyawan berada paling dekat dengan tempat tindakan dilaksanakan. Jadi itu maksud tindakan delegasi sering membuat keputusan yang lebih baik itu misal kadang kan ada pemimpin yang tidak langsung melihat keadaan sesungguhnya atau keadaan apa sesungguhnya, lebih dekat dengan karyawan yang selalu apa ya bisa dikatakan itu berinteraksi secara langsung. Jadi kayak tempat dilaksanakan kemungkinan mempunyai pandangan yang lebih jelas mengenai fakta atau sesuatu yang harus ditindaklanjuti. Nah, kemudian
mempercepat pembuatan keputusan. Itu keuntungan dari delegasi. Nah, hambatan delegasi itu apa sih? Yang pertama, ada rasa tidak tentram dan bingung mengenai terus kurangnya kepercayaan akan kemampuan pada bawahan. Terus kurangnya kemampuan manajerial plus seorang manajer dalam mendelegasikan tugasnya. Jadi itu biasanya kalau dalam delegasi itu kayak kurang percaya diri dengan keputusannya, terus kurang percaya pada bawahannya untuk mendelegasikan tugas tersebut, terus rasa aman, rasa tidak tentram dan bingung terhadap tindakan yang harus dilakukannya. Nah, terus yang terakhir itu kurangnya kemampuan manajerial atau mendelegasikan tugas kayak mungkin atasannya itu masih kurang sreg untuk mendelegasikan tugasnya. Itu hambatan dari delegasi. Nah, pedoman untuk pendelegasian efektif, yaitu ada kesediaan manajer untuk memberikan kebebasan kepada karyawan untuk menyelesaikan tugas yang didelegasikan. Jadi itu tidak selalu dituntut harus seperti manajer yang lakukan. Jadi setiap karyawan punya pandangan dan tindakan sendiri sesuai apa yang mereka lihat misalnya. Kemudian komunikasi terbuka antara manajer dan karyawan. Jadi setelah manajer memberikan kebebasan, karyawan itu berkomunikasi baik dengan seorang manajer, apa yang harus dia lakukan, kemudian tindakan apa yang harus dia lakukan disampaikan ke manajer agar lebih efektif untuk tugasnya itu terselesaikan. Kemudian tugas dari delegasi efektif. Putuskan tugas mana yang dapat didelegasikan. Kemudian putuskan siapa yang akan mendapatkan penugasan. Kemudian siapkan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan tugas yang didelegasikan. Kemudian delegasi tugas tadi bersiap untuk campur tangan jika perlu, tetapkan sistem umpan balik. Jadi itu delegasi efektif itu perlu langkah-langkah berikut. Jadi yang pertama itu harus putuskan mana yang harus didelegasi. Siapa sih orangnya yang mau kita kasih tugas didelegasikan, kemudian siapkan sumber daya yang baik, entah itu manusia maupun sumber daya lainnya. Kemudian delegasikan tugas yang udah ditentukan. Terus apabila dibutuhkan untuk bersiap campur tangan. Terus tetapkan umpan balik dari tugas yang didelegasikan. Mungkin cukup itu materi pertemuan 7 tentang kekuasaan dan distribusi wewenang. Sekian dari aku selaku Tutor Dasar Manajemen. Apabila ada kurang dan salahnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kita bakal ketemu di pembahasan soal dan latihan. See you. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Cipa selaku Tutor Dasar Manajemen. Nah, kita masuk ke latihan soal ya teman-teman dari materi pertemuan 7 tadi tentang kekuasaan dan delegasi wewenang. Tentang distribusi wewenang, mohon maaf, kekuasaan dan distribusi wewenang. Nah, kita langsung saja masukin soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu memberikan atau menunjuk salah satu perwakilan untuk melaksanakan tugas atau aktivitas disebut apa? Tadi udah sangat jelas banget ya pertemuan 7. Jadi jawabannya apa nih? Hak, kewenangan, delegasi, atau wewenang. Nah, bisa langsung dijawab ya teman-teman untuk latihan sebelum kita memasuki ke penjelasan. Oke, jawabannya adalah C. Kenapa C? Nah, jawabannya C, karena delegasi itu memberikan atau menunjuk salah satu perwakilan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Nah, untuk sedangkan hak itu adalah kuasa seseorang yang dimiliki sejak lahir. Nah, kalau wewenang, hak dan kekuasaan pemegang jabatan untuk memilih atau bertindak. Oke, kita next soal yang kedua. Nah, soal kedua itu contoh apa saja yang termasuk dalam kekuasaan menghargai? Kekuasaan menghargai itu kayak bentuk reward ya buat seseorang yang telah melakukan perintah atau instruksinya. Jadi apa nih jawabannya? A atau B atau C? Kalau dari aku sih jawabannya D ya, karena
upah, memberikan bonus, promosi jabatan, itu termasuk reward juga. Nah, kita masuk ke penjelasan. Penjelasan contoh kekuasaan menghargai. Kekuasaan menghargai atau disebut juga dengan reward power didasarkan pada kemampuan seseorang untuk memberikan penghargaan pada orang lain untuk melaksanakan perintah atau memenuhi syarat prestasi kerja. Nah, kekuasaan ini dapat berubah gaji, upah, bonus, promosi jabatan, pujian, pengakuan, dan penempatan tugas yang lebih menarik. Jadi jawabannya adalah tadi D, benar semua. Oke, kita next soal ketiga. Soal ketiga udah masukin soal benar salah. Nah, yang pertama, wewenang berasal dari tingkat yang amat tinggi, kemudian secara hukum diteruskan ke bawah melalui tingkat demi tingkat termasuk pada dasar wewenang formal. Nah, wewenang formal dari segi pandangan penerimaan, kira-kira benar atau salah nih teman-teman? Tadi kan ada wewenang formal. Nah, wewenang formal itu ada dua segi pandang, pandang klasik dan pandang penerimaan. Mungkin kita langsung saja ya teman-teman ke pembahasan dan penjelasannya. Oke, penjelasannya dasar wewenang formal, pandangan klasik itu berasal dari tingkat yang amat tinggi, kemudian secara hukum diteruskan ke bawah melalui tingkat demi tingkat. Contohnya itu militer menerapkan pandangan ini. Kemudian pandangan penerimaan, wewenang terletak dalam diri orang yang dipengaruhi bukan orang yang mempengaruhi. Tidak semua hukum atau perintah sah dipatuhi semua keadaan. Jadi jawabannya adalah salah. Oke, soal keempat nih, soalnya tentang studi kasus, yaitu Presiden Soekarno memiliki power dan karisma yang sangat besar yang menjadikan seseorang yang penting pada zaman kemerdekaan dulu. Karisma seorang Soekarno dapat terlihat ketika ia berpidato. Saat ia berpidato, tidak ada rakyat Indonesia yang berani berbicara dan semua orang tunduk mendengarkan pidatonya yang sangat berapi-api dan membakar semangat kemerdekaan saat itu. Nah, di sini itu disuruh menganalisis termasuk kekuasaan apa, kekuasaan rujukan, kekuasaan ahli, kekuasaan menghargai, atau kekuasaan sah. Kira-kira apa nih? Kata kuncinya itu memiliki power dan karisma. Diingat-ingat ya, kalau memiliki power dan karisma ini termasuk pada kekuasaan rujukan. Kenapa? Karena kekuasaan rujukan itu diperoleh atas dasar kekaguman dan keteladanan. Jadi dicatat ya, kekuasaan rujukan itu diperoleh atas dasar kekaguman dan keteladanan. Oke, jadi jawaban nomor 4 adalah kekuasaan rujukan. Oke, next. Soal studi kasus yang ke-5. Seorang dokter dapat bekerja di rumah sakit, memerlukan proses yang panjang yaitu dengan lamanya pendidikan yang ia tempuh di perguruan tinggi, dan beberapa praktek lapangan yang telah ia lakukan. Seorang dokter bekerja tidak hanya sendiri, namun dibantu oleh beberapa asisten dokter dan suster yang memiliki kemampuan yang berbeda dan di bawah kemampuan dokter ahlinya. Nah, kira-kira dari dokter ini termasuk memiliki kekuasaan apa ya? Ayo, teman-teman masih ingat nggak? Kalau mempunyai ilmu dan keahlian yang relevan itu termasuk pada kekuasaan ahli. Kenapa? Karena pada studi kasus ini, kata kuncinya yaitu dokter tersebut menempuh studi berdasarkan keahlian dan relevan serta memiliki pengetahuan khusus. Jadi jawabannya kekuasaan ahli. Oke, mungkin itu saja 5 soal latihan buat membahas tentang materi yang udah disampaikan tadi. Semoga bisa bermanfaat dan teman-teman buat teman-teman semua dan bisa meningkatkan ilmu dan pengetahuan teman-teman di pertemuan 7 dasar manajemen ini. Aku Cipa pamit undur diri. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.